Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan dimanapun berada. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi, bahwasanya di malam Sabtu ini bahwa kita bisa berjumpa kembali dalam acara Kultum, yakni untuk membahas mengenai ujian, peringatan, dan ajab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekanku sekalian dimanapun berada, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan salah satu penyakit. Mungkin buat kita sebagai umat Muslim sudah tidak aneh lagi, bahwa penyakit itu semua ada hikmahnya. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merasa malu atau bagaimana telah menciptakan suatu kuman. Sekarang kita simak penyakit yang tengah-tengah saat ini kita rasakan. Mungkin posisi kita sebagai umat Muslim telah berbuat salah, atau mungkin kita sebagai umat Islam mengakui bahwa iman kita sudah kokoh. Ingat, yang saya khawatirkan itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingat, dalam Al-Quran juga dikatakan jamaah, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wala samihim wala absarihim risawatu walahum adzabun. Itu yang kita takutkan. Sesungguhnya orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai kata kau ajak ataupun tidak, tetap dia la yu'minun, tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wala samihim wala absarihim risawatu walahum adzabun. Itu dia bukan tidak mendengar, dia bukan tidak melihat, karena Allah telah mengunci hatinya. Maka itu yang kita khawatirkan. Baik, kita simak penyakit yang Allah turunkan ini. Mungkin kita sebagai umat Islam sudah berbuat dosa, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita kembali kepada kesadaran kita. Kayak yang namanya manusia, al insanu makhluk khata'an lisan. Kadang suatu saat salah, suatu saat benar, itu adalah manusia. Ya. Atau kita iman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, diuji keimanannya dengan penyakit. Nah, kita sebagai umat Islam jangan takut. Justru makmurkan masjid, inama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqimus shalah wa itai zakah wa lam yasabu illallah. Orang Islam tidak takut oleh apa-apa. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu orang yang mendirikan sholat, yang mengeluarkan zakat, dia tidak takut apa-apa, hanya Allah. Ya, mari kita makmurkan. Karena iblis sudah ikrar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat dia disuruh sujud kepada Adam. Pada saat itu dia nggak mau sujud, karena dia merasa dirinya diciptakan oleh Allah dari nar, sedangkan Adam dari api, dari tanah. Ya Allah, kenapa saya harus sujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah? Saya ini dari api. Nah, disitulah dinyahkan, dikeluarkan iblis. Tetapi iblis pada saat itu memohon kepada Allah supaya usianya dipanjangkan. Kata Allah, silakan, saya kenankan permohonan kamu usia sampai ke dunia akhir ini atau kiamat. Iblis terus akan menjerumuskan anak cicit Adam. Silahkan. Ada orang yang tidak bisa engkau goda. Siapa? Orang yang ibadahnya ikhlas. Kita sebagai umat Muslim ibadah harus ikhlas. Jangan karena itu, karena ini. Apalagi sampai kita memutuskan tali silaturahmi, rantai umat Islam sudah putus. Yang saya khawatir ini hati, jaga penyakit hati ini yang putus. Ini adalah kesempatan iblis, dipecah belahkan,
hadirin kaum muslimin, yang mungkin kita ambil arah dengan kejadian apapun, kejadian pada saat ini, justru ini kita tingkatkan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, jamaah. Mari rapatkan kembali, mari kuatkan kembali persatuan. Ironis sekali kan, masjid banyak tetapi isinya tidak ada. Ya, saya ingat kepada perkataan Umar bin Khattab pada saat itu bahwa Islam itu aneh dan akan kembali kepada yang aneh. Islam itu sedikit, dia akan kembali kepada yang sedikit. Nah mungkin inilah zaman yang kita laksanakan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada sahabat-sahabat saya, itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Baiklah, apabila ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.